Mungkin kita tidak asing lagi dengan nama Hiro Onoda. Nama Hiro Onoda menjadi legenda tersendiri di Jepang karena pengalamannya 30 tahun bertahan hidup di hutan Filipina. Ia merupakan seorang tentara yang menjadi contoh tentang kesetiaan pada negaranya. Saat itu masih berlangsung Perang Dunia Kedua. Ia ditugaskan gerilya ke Pulau Lubang, Filipina. Selama misi tersebut, ia pun diperintahkan agar tidak menyerah. Sampai pada akhirnya Perang Dunia Kedua telah berakhir dan Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Tapi ia tidak mengetahuinya, ia masih melanjutkan gerilya sendiri di hutan karena belum mendapatkan perintah resmi untuk bebas dari tugas. Sempat dikira sudah tewas puluhan tahun lalu. Begini kisah perjalanan hidup Hiro Onoda yang heroik dan menginspirasi. Ditugaskan ke Filipina saat usianya masih 22 tahun. Diperintah untuk mencegah serangan Amerika Serikat ke pulau itu dan menghancurkan landasan udara serta dermaga pelabuhan. Di usia 22 tahun, ia dilatih di Akademi Nakado sebagai perwira intelijen. Begitu selesai pelatihan pada tanggal 24 Desember 1944, ia dikirim ke Pulau Lubang, Filipina untuk bergerilya melawan serangan musuh. Beberapa bulan kemudian, tepatnya tanggal 28 Februari 1945, tentara Amerika Serikat mendarat di Pulau Lubang. Pertempuran tidak dapat dicegah. Hampir semua tentara Jepang yang dikirim ke Lubang menyerah atau tewas. Tapi ia dan 3 prajurit masih bertahan. Jepang sudah menyerah tapi Onoda masih bergerilya. Peristiwa bom atom di Hiroshima dan Nagasaki menjadi tonggak sejarah tersendiri. Beberapa hari setelah itu, 15 Agustus 1945, Jepang menyerah dan perang selesai. Kabar itu dibawa ke Filipina tepatnya Oktober 1945. Pertama kalinya ia mendapat selebaran yang isinya tentang berakhirnya perang dan para prajurit di Lubang diperintah untuk keluar dan kembali ke negaranya. Sempat mengira itu hanya propaganda sekutu. Ia tidak percaya isi selebaran itu. Ia belum percaya bahwa perang sudah berakhir. Ia masih bergerilya di perbukitan bersama prajurit Junichi Akatsu, prajurit 1 Kunichi Kozuga, dan Kopral Soichi Shimada. Mereka lanjutkan perlawanan pada sekutu serta polisi Filipina. Tercatat 7 Mei 1954, Kopral Soichi Shimada tewas tertembak. Pasukan lokal yang memang dibentuk untuk menemukan 3 tentara Jepang tersebut. Kemudian tanggal 19 Oktober 1972, prajurit 1 Kinichi Kozuka menyusul tewas karena ditembak oleh polisi Filipina. Saat itu ia tinggal sendiri melancarkan aksi gerilyanya. Tapi pemerintah Jepang menganggapnya sudah tewas sejak tahun 1959. Beberapa tahun setelah itu, ia bertahan hidup di hutan dan tinggal di gubuk bambu sederhana. Di gubuknya itu, ia simpan seragam dan senjata. Misalnya setiap saat ada perwira tinggi yang datang dan inspeksi, ia sudah siap. Untuk bahan makanan dari tanaman dan buah-buahan yang ada di hutan. Sesekali, ia mencuri hewan ternak warga. Pada tahun 1974, Onoda kembali ke Jepang. Tinggal di hutan sejak tahun 1944 dan tidak percaya bahwa perang telah berakhir pada tahun 1945. Ia tinggal sampai tahun 1974. Baru 30 tahun kemudian, ia bersedia keluar hutan di Filipina sesudah didatangi dan dijelaskan oleh mantan komandannya sendiri, Mayor Yoshimi Taniguchi yang sudah pensiun. Tapi sebenarnya penemuan ini karena jasa seorang petualang muda
Norio Suzuki yang tertarik dengan kisahnya. Suzuki kemudian mencari Mayor Taniguchi karena hanya dialah yang dapat secara resmi membebaskan tugasnya. Melalui Suzuki itu, ia juga memahami bahwa Jepang mengkhawatirkannya. Sebelum akhirnya mau kembali ke Jepang, ia menemui Ferdinand Marcos, presiden Filipina saat itu, untuk menyerahkan pedang. Karena kagum dengan dedikasinya pada negara, Marcos memberi pengampunan kepadanya meski telah menewaskan 30 orang warga Palestina. Pada saat di Jepang, ia disambut seperti pahlawan. Pengalamannya selama di Filipina pun dimuat di berbagai media di Jepang. Pada tahun 1974 itulah ia menerbitkan buku autobiografi berjudul No Surrender, My 30-Year War, yang isinya menceritakan tentang detail kisahnya selama di hutan Filipina. Pemerintah Jepang sempat memberikan gaji yang seharusnya diterimanya selama ini, tetapi ia menolak. Mengikuti jejak kakaknya, ia berpindah ke Brasil menjadi peternak sapi. Sebelum memasuki usia senja, ia pun sempat kembali ke Jepang untuk membuka sekolah alam untuk anak muda Jepang. Ia melatih anak-anak muda agar jadi lebih terampil bertahan hidup seperti yang dilakukannya selama 30 tahun di hutan. Di akhir hayatnya, ia terkena serangan jantung setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Santo Luke Internasional Tokyo dan meninggal dunia pada usia 91 tahun, tepatnya tanggal 16 Januari 2014.